Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham United Tractor ya. Yang ini ada berita menarik ini ya, ketok dividen final segini per sahamnya. Wah, yang pegang saham United Tractor nih selamat ya teman-teman. Jadi nggak usah ngapa-ngapain udah dapat dividen sejumbo ini ya. Tapi nanti kita lihat per lembar sahamnya dapat berapa ya. Tinggal hitung aja teman-teman sudah punya berapa lembar ya. Jumat menyetujui pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar 7,8 triliun atau setara 40% dividen payout ratio. Nah, adapun dividen finalnya sebagaimana diungkap mencapai 1.484 per saham. Nah, mengindikasikan yield dividennya 6,4% ya teman-teman, berdasarkan harga saham United Tractor pada penutupan harga kemarin di 23.175. Kalau teman-teman punya di harga bawah ya ini yieldnya lebih besar. Sebelumnya UNTR telah membagikan dividen interim tahun 2024 sebesar 667 ya. Jadi kalau di total besar juga ini teman-teman ya. Selain menggarap bisnis alat berat, pertambangan dan kontraktor batubara, nikel hingga energi baru terbarukan, saham UNTR kini sedang murah di tengah rally harga emas ya, betul ya, dia punya harga emas yang cukup besar ya, sehingga menjanjikan potensi gain besar karena punya target harga tinggi ya. Penjualan emas UNTR diprediksi naik 3,4% menjadi 240.000 ons. Memprediksi tahun ini menjadi 20.000, besar juga ya. Biakas tambang Martabi naik. Nah, ini target harganya coba kita lihat teman-teman. Jadi kalau kira-kira mau masuk masih mungkin naik enggak ya. Mempertahankan masih baik UNTR dengan target 29.000. Wih, mantap. Dari 23.000 ya. Ini 25.000 aja udah lumayan teman-teman. Kalau sampai 29.000 ya cuan lebar nih ya. PBV pernya PBV 0,8 per 4,1. UNTR juga punya neraca yang sangat kuat, kas bersih banyaknya. Nah, ini kita lihat ya UNTR. Secara teknikal bagaimana nih UNTR? Nah, di kemarin tuh malah nggak gerak teman-teman ya. Dibuka 23.000, ditutup 23.100, cuma 100 poin ya, 0, sekian persen aja. Tapi karena dia sudah naik tinggi teman-teman, jadi inilah ya kalau mengincar saham-saham berdividen tinggi itu sebaiknya memang masuk itu beberapa waktu sebelumnya ya. Kalau dalam kondisi normal tuh ya biasanya 3 bulan. Tapi coba kita lihat kalau 3 bulan nih kayaknya malah longsor. Iya, ini Desember nih dia longsor, habis bagi dividen dia longsor terus sampai harga terendah di 20.000. Nah, ini ya. Di 27 Maret ini UNTR longsor sampai ke bawah ini di 20.000. Jadi longsor 3.000 poin. Setelah itu naik ya, begitu ada isu bagian dividen ternyata udah naik 3.000 poin teman-teman ya. Jadi bisa jadi kalau yang masuk di sini mungkin udah kena profit taking nih, orang-orang yang masuk di 20.000 nih udah ambil cuan, dia 3.000 poin ya, 3.000 dibagi 20.000 udah 15% ya, lebih besar dari dividennya. Nah, kalau teman-teman masuk di harga atas di bulan Desember ini ya masih minus ya, masih minus 5.000 poin. Tapi kalau kita hold ya saham-saham yang bagi dividen rutin seperti ini, paling tidak 3 tahun atau 4 tahun itu udah balik ya. Karena dividennya aja 2 kali teman-teman ya. Nanti kan udah 1 tahun itu sekitar kalau nggak salah hampir 2.000 poin. Nah, kita 2 tahun apa 3 tahun udah balik ya, padahal beli di harga pucuk.
Kalau beli di harga rendah, ini coba kita lihat ya. Harga rendah itu di Juni 2024 ini di 21.000. Ini udah cuan lebar. Capital gain-nya cuan, dividennya juga cuan. Coba yang harga terendah paling rendah itu di mana ini UNTR? 15.000 nih, coba ini. Tahun berapa ini? 2020 ya. Ini di 15.000. Nah, kalau 15.000 ya sekarang besar nih teman-teman ya. Tadi dividennya berapa tadi? Dividennya kok iklan semua nih, gimana nih? Dividen 667 ditambah 1484. 1484 ditambah 667. 2000 ya. 2000 poin ya, 1 tahun. Nah, kalau masuk di 20 berapa tadi? 15.500, 13,8% teman-teman, kan besar. Nah, makanya ini saat saham-saham bagus yang rutin bagi dividen kalau terkoreksi dalam ya sebaiknya teman-teman masuk ya. Jadi selalu punya dana cadangan, ini penting teman-teman ya. Jadi ketika suatu saham yang bagus dia terkoreksi dalam, nah ini masuk. Ini kalau kita lihat chart bulanan seperti ini teman-teman, UNTR tuh kalau lagi naik nih, lihat 2021 tuh naik terus sampai tertinggi di 36.000. Nah, pas 36.000 ini isunya UNTR mau dibawa ke 50.000 teman-teman. Nah, yang FOMO dia masuk di sini ya 36.000. Nah, kalau yang 36.000 ini ya dia diemin aja ya, dia floating loss ya. Tapi kalau dia masuk lagi misalnya nih ya, ini masuk di 36.000. Kita hitung nih, Pak. UNTR masuk di 36.000, anggap aja lah ya. Average-nya ya. Beli UNTR di 36.000. Jumlah lot misalnya 100 lot lah. Udah banyak ini ya, 360 juta. 10 lot aja lah untuk contoh. 36.000. Misalnya masuk 10 lot, 36 juta. Nah, terus dia turun kan? Turun di harga 23.000. Turun di harga 23.000. Masuk lagi 20 lot misalnya. Nah, ini rata-ratanya dia tinggal 27.000 teman-teman. Nah, nanti kalau masuk lagi dia di harga misalnya berapa tadi? 23.000, masuk lagi di harga 20.000 ya, anggap aja ya. 22.000 masuk 30 lot misalnya. Wih, udah mepet ini. Jadi dia masuk secara bertahap ya. Ketika harga sahamnya itu turun, dia masuk. Harga sahamnya turun, dia masuk. Nah, ini tak terasa dia udah punya 60 lot saham UNTR. Nah, ini kalau kita lihat dividennya 60 lot ya. Dividennya 60 lot dibagi, dapatnya dividen berarti berapa tadi? 1484 ditambah berapa tadi ya? 1484 ditambah 667. 1484 ditambah 667. 2151 ya. Dividennya 2151. Dapat dividen 60 lot, pajak 10%. Hitung aja. Udah dapat 1.200.000. Kan lumayan teman-teman. Total dividennya 11 juta ya. Ini potong pajaknya 1 juta. Dapat 11 juta. Nggak ngapa-ngapain. Kan enak. Coba kita lihat historinya ya, dividennya UNTR ya. UNTR tuh pernah bagi
bagi dividen jumbo itu ya di tahun, nah ini 5 tahun ya, hilang lagi. 5 tahun dia tumbuh 37%, 1 tahun minus 9% ya. Jadi kalau 1 tahun ini dia capital gain-nya minus tapi udah ketutup sama dividennya teman-teman. Enaknya gitu ya kalau bagi 6 bulan ini turun ya. Jadi kita lihat dividennya berapa, historinya. Nah ini WNTR pernah bagi dividen jumbo nih teman-teman di tahun 2023 nih 6.185 ya. Ini besar banget nih. Nah ya rutin bagi dividen ya, walaupun jumlahnya nggak tentu ya. Nih ya, kadang 700, kadang 1.500, habis itu 667. Nah sekarang sudah 1.400 sekian. Jadi turun dikit dividennya dibandingkan tahun lalu, tapi masih lumayan bagus lah. Ini nah 23 Mei ini 6.185. Ini kalau kita masuk di harga 5 tahun yang lalu ya. Misalnya di sini ya, di harga 15.700. Wah, itu ya jumbo teman-teman. 6.100 berapa tadi? 6.185. 6.185 dibagi 15.000 ya. 41% ya. Gila itu ya. Jadi kalau kita masuk WNTR di harga 15.000 itu dapat dividennya bisa 40%. Dan kedepannya mungkin harga emas masih lanjut naik teman-teman ya. Beberapa saya lihat kondisi global yang masih belum jelas ya, belum pasti. Kemungkinan emas masih jadi favorit dan saham-saham yang berkaitan dengan emas akan melesat ya, seperti Antam, WNTR dan lain-lain. Oke, itu dulu teman-teman tuh review saham WNTR nih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin ya. Jadi teman-teman yang mau gabung di grup silahkan klik gabung, biayanya murah aja, untuk traktir kopi aja lah. Nanti teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.